Bab 1656, Kekacauan. Benar saja, saat kedua belah pihak bertarung, Xia Qing segera dipukul oleh Zhuo Qingtian. Nafasnya hilang dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Adik perempuan, Xia Ying berteriak prihatin dan berlari untuk menyelamatkannya, tapi dalam sekejap dia dihadang oleh Zhuo Changqiong dan Zhuo Ke. Jalang, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan didenda dengan anggur. Zhuo Qingtian mencibir. Kak, cepat gunakan harta itu. Xia Qing menutupi lukanya dan berteriak. Dalam kepanikan Xia Ying, segel di tangannya melonjak dengan cepat. Segera setelah itu, aura misterius dan kuat muncul dari udara tipis di langit. Kemudian lonceng kuno muncul, dan palu lonceng tersebut melemparkan cahaya keemasan ribuan kaki dan terus berputar. Pergi! Xia Ying berteriak, dan bel besar itu meluncur langsung ke arah Xia Qing, tergantung di atas kepala Xia Qing. Kakak, cepat kemari! Dengan perlindungan lonceng kuno, Xia Qing bergegas menuju Xia Ying tanpa rasa takut. Melihat hal ini, ketiga bersaudara dari keluarga Zhuo tiba-tiba melancarkan serangan sengit terhadap lonceng besar tersebut, namun semua serangan dihalangi oleh lonceng besar tersebut. Mendengus. Zhuo Qingtian mendengus dingin, menghalangi Xia Qing untuk bergegas, dan kemudian memerintahkan Zhuo Changqiong dan Zhuo Ke untuk mengepung Xia Ying. Segera, Xia Ying, yang sudah lemah, berada dalam bahaya. Dia memiliki banyak bekas luka di tubuhnya dan muntah darah. Saudari! Xia Qing berteriak cemas. Semakin dia cemas, semakin dia tidak mampu menembus penghalang Zhuo Qingtian. Untuk waktu yang lama, kedua saudara perempuan itu berkali-kali mengandalkan harta karun ini untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Lonceng besar inilah yang ditakuti oleh ketiga bersaudara dari keluarga Zhuo. Lonceng ini tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa dihancurkan. Kali ini, ketiga bersaudara itu datang dengan persiapan dan dapat memisahkan kedua saudara perempuan tersebut. Adik perempuan, cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri. Xia Ying terkepung dan sengsara. Tanpa perlindungan lonceng besar, dia bukan tandingan salah satu dari tiga bersaudara Zhuo, apalagi dikepung oleh dua orang. Saudari Ying, ayo bantu kamu. Pada saat ini, tiba-tiba teriakan menggelegar terdengar dari kota yang semula sunyi dan sepi. Kemudian langit diterangi oleh cahaya warna-warni, dan ratusan aliran cahaya mengalir dari segala arah. Aliran cahaya ini jatuh ke tanah dan berubah menjadi bentuk manusia satu demi satu, dan mereka semua adalah biksu. Namun, tingkat kultivasi tertinggi dari para beku ini hanyalah puncak transformasi ilahi, dan jumlah mereka hanya sedikit. Kebanyakan dari mereka hanyalah biksu yang berada pada tahap awal menjadi dewa dan di bawahnya. Semuanya, jangan keluar, bersembunyi di bel. Xia Ying cemas dan berteriak dengan cepat. Ribuan biksu ini telah dilindungi dan bertahan hidup oleh dua saudara perempuan selama bertahun-tahun. Alasan mengapa tiga bersaudara dari keluarga Zhuo menyerang wilayah kedua saudara perempuan tersebut justru karena ribuan jiwa ini. Tidak. Seseorang berteriak. Saudari Ying, Saudari Qing, kalian berdua telah melindungiku selama beberapa dekade. Sekarang kita dalam masalah, bagaimana kita bisa hanya duduk dan menonton dan bertahan hidup di dunia ini? Ya, lawan mereka. Bertarung. Banyak biksu yang berteriak dengan berapi-api, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu mahir. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan melihat ada cahaya keemasan yang menyinari gunung di atas masing-masing biksu tersebut. Aiden, yang bersembunyi di kejauhan, menemukan melalui Eye of Thunder bahwa seluruh area sebenarnya ditutupi oleh lonceng besar. Dengan kata lain, jam yang tergantung di atas kepala Xia Qing saat ini bukanlah jam yang sebenarnya. Sebaliknya, tubuh asli menyelimuti kepala para beku ini, menyatu dengan para beku ini, dan melindungi para beku ini. Hahaha. Ketika ketiga bersaudara dari keluarga Zhuo melihat semua biksu ini muncul atas inisiatif mereka sendiri, mereka tertawa terbahak-bahak. Selama semua biksu ini terbunuh, jiwa mereka dilahap dan dimurnikan. Ketiga bersaudara itu dapat langsung menjadi abadi, menerobos penindasan kota asal, dan meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Jangan mati sia-sia, jangan keluar. Xia Ying berteriak dengan cemas. Lonceng besar ini adalah harta leluhur dari dua bersaudara. Ia memiliki pertahanan yang sangat kuat, konon dapat menahan serangan makhluk abadi. Namun, kedua saudara perempuan itu telah berlatih selama bertahun-tahun dan gagal menjadi abadi. Mereka memasuki kota asal dan ditekan oleh peraturan. Kekuatan saat ini paling banter sebanding dengan tahap awal transformasi ilahi, mengandalkan pertahanan super kuat dari lonceng besar. Hanya dua saudara perempuan yang dapat memperoleh pijakan. Kedua saudara perempuan tersebut telah mengubah lonceng besar ini menjadi lonceng yang sangat besar dan menembusnya ke dalam jiwa masing-masing beku. Dengan kata lain, bel besar ini membubarkan semua kekuatan. Infusnya disebarkan ke tubuh masing-masing biksu, tetapi inti kehidupan sebenarnya masih ada pada kedua saudara perempuan itu. Melihat begitu banyak biksu bergegas keluar, ketiga bersaudara dari keluarga Zhuo sangat bahagia. Inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Ketiga bersaudara itu tiba-tiba meninggalkan saudara perempuan Xia dan menyerang kelompok biksu. Sebelum ketiga bersaudara itu ditindas, mereka semua berada di puncak keabadian sejati. Melihat seluruh alam semesta, mereka adalah penguasa.
Meskipun ditekan oleh aturan kota asal, ketiga bersaudara itu menempati tempat perburuan yang tak terhitung jumlahnya, membantai mangsa yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah melahap jiwa dan memurnikannya, kekuatan mereka sangat dekat dengan alam keabadian sejati. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kota asal, tiga bersaudara dari keluarga Zuo adalah makhluk teratas. Sudah ada energi abadi yang samar menyebar pada ketiga bersaudara itu. Banyak biksu berada di puncak transformasi dewa. Hanya dalam satu pertemuan, beberapa biksu pada tahap awal menjadi dewa meninggal secara tragis. Tiga bersaudara dari keluarga Zuo dengan rakus mengambil jiwa biksu yang meninggal secara tragis dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Lumayan, meski sedikit lebih lemah, tapi jumlahnya lebih baik. Ya, tidak mudah menemukan begitu banyak mangsa sekaligus di kota asal. Selama kita menelan jiwa semua biksu di tempat perburuan ini, kita bertiga bersaudara bisa langsung menjadi abadi, menerobos belenggu, meninggalkan tempat ini dan pergi ke wilayah bintang Songtian untuk menemukan benda suci alam semesta, teratai suci 9 daun. Ketiga bersaudara itu bangga dan percaya diri, seolah semuanya berada di bawah kendali mereka. Aiden dan orang lain yang bersembunyi di kejauhan tiba-tiba kehilangan ketenangan setelah mendengar tiga kata teratai suci 9 daun. Ketiga orang ini sangat kuat. Begitu mereka keluar dari masalah dan mendapatkan kembali kekuatan tempur mereka yang sebenarnya, budidaya mereka setidaknya akan berada di puncak keabadian sejati. Tiga orang kuat di tingkat puncak keabadian sejati bergabung, cukup untuk menyapu seluruh alam semesta dan menghancurkan bidang bintang manapun. Yang paling penting adalah ketiga orang ini jelas pergi ke sana berdasarkan teratai suci 9 daun. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki konflik kepentingan yang penting dengan Aiden, Master Sekte Taiyin dan kelompoknya. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Aiden diam-diam mengirim pesan kepada semua orang untuk bersiap mengambil tindakan. Saat ini, pembantaian baru saja dimulai. Masing-masing biksu ini memiliki tanda lonceng besar yang tersebar di tubuh mereka. Jika mereka tidak berinisiatif untuk mengorbankan diri, akan sulit bagi ketiga bersaudara dari keluarga Zuo untuk menemukan mereka. Tetapi untuk menyelamatkan saudara perempuan Xia, ribuan biksu tidak terlalu peduli dan bergegas keluar secara spontan. Tindakan ini mungkin terkesan heroik, namun nyatanya sama saja dengan seekor domba yang masuk ke mulut harimau dan dengan sukarela melakukan bunuh diri. Saudari Xia Ying dan Xia Qing tampak sangat cemas dan terus berteriak. Keduanya mengendalikan bel besar dan memutarnya dengan cepat, mencoba menyelamatkan banyak biksu, tetapi dengan efek yang kecil. Bab 1657, Pemenggalan Kepala. Ketiga saudara laki-laki Zuo mengabaikan kedua saudara perempuan itu saat ini dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada para biksu ini. Gemuruh, langit bergemuruh, seolah-olah sebuah kereta kuno sedang berguling. Lonceng kuno yang besar muncul, dan palu di badan lonceng memancarkan cahaya keemasan yang tak terukur. Area yang diselimuti cahaya keemasan itu damai dan tentram, seperti dunia lain. Semuanya, cepat bersembunyi. Kedua saudara perempuan Xia Ying dan Xia Qing berteriak. Sambil mengendalikan bel besar untuk melindungi para biksu, mereka berdua dengan panik menyerang tiga bersaudara dari keluarga Zuo. Namun perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan serangan kedua saudara perempuan itu tidak lebih dari sekadar goresan bagi ketiga saudara laki-laki Zuo. Lakukan. Saat ini, Aiden memberi perintah. Dalam sekejap, dia dan Master Sekte Taiyin mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Tubuh Guntur yang abadi terbuka, dan mata Guntur meletus dengan fluktuasi Guntur yang menakutkan. Cahaya Buddha emas dan Guntur melonjak ke seluruh tubuh, dan ribuan cahaya Buddha jatuh. Dia memegang pedang Xixiao di tangannya dan melambaikan cahaya pedang yang menakutkan. Master Sekte Taiyin lebih lugas, dan tingkat kultivasinya mirip dengan ketiga bersaudara ini. Energi pedang di seluruh langit sangat tajam dan menebas langsung ke salah satunya. Wei Hao. Ketiga saudara Zuo terkejut pada saat bersamaan. Daerah dengan radius ratusan juta mil ini adalah tempat perburuan mereka, dan semua mangsa bahkan pemburu telah dibunuh oleh mereka. Tidak ada yang berani menantang ketiga bersaudara tersebut, namun tanpa disangka mereka diserang secara diam-diam. Ketika ketiga bersaudara dari keluarga Zuo dengan jelas melihat Aiden, pemimpin Sekte Taiyin, dan Xinghuya, Hao Weiren, binatang yang menelan langit, anjing kuning besar, binatang yang menutupi Yin, setan kecil dan manusia lainnya dan binatang buas yang mengejarnya, mereka terkejut pada awalnya. Bagi ketiga bersaudara itu, jika mangsanya tidak terlalu banyak, maka kualitasnya terlalu rendah. Tidak ada keraguan bahwa jiwa makhluk asing seperti binatang penelan langit, setan kecil, dan binatang pemakan yin sangatlah kuat. Setelah mereka dimakan dan dimurnikan, mereka pasti bisa menjadi abadi dengan segera. Hahaha. Lumayan, lumayan. Aku tidak menyangka akan ada mangsa berkualitas tinggi yang rela mati. Ketiga bersaudara itu tertawa, tapi segera tercengang. Aiden, yang awalnya baru dalam tahap awal menjadi dewa, dapat dengan mudah merobek pertahanan ketiga bersaudara itu dengan energi pedang yang dia miliki. Karena kecerobohan ketiga bersaudara itu, luka mengerikan segera tertinggal di tubuh mereka. Dan pukulan keras Master Sekte Taiyin langsung menjatuhkan Zuo Qingtian. Siapa mangsanya? Aiden mencibir. Ketiga bersaudara itu berhenti, pikiran spiritual mereka yang kuat menyapu Aiden dan yang lainnya, dan akhirnya menunjukkan rasa jijik mereka.
Awalnya ketiga saudara laki-lakiku hanya ingin menjadi abadi, tapi sekarang tampaknya Tuhan masih sangat menyayangi kita dan telah mengirimkan mangsa berkualitas tinggi. Zuo Qingqiong menjilat lidahnya dan berkata dengan emosi. Ya. Aiden mencibir. Dia tahu bahwa tidak mungkin melintasi dua alam kecil dan membunuh orang kuat di puncak transformasi para dewa menggunakan cara biasa seperti Zixiao Sword Qi. Jika Anda ingin membunuh salah satu dari tiga bersaudara dengan satu pedang secara tidak terduga, Anda hanya dapat menggunakan metode terlarang. Menggunakan kekuatan Taiyin, dia mengerahkan seni pembekuan ruang untuk memperlambat ketiga bersaudara itu, dan pada saat yang sama, dia menggunakan teknik pedang waktu hebat. Selama teknik pedang waktu hebat digunakan, hal itu tidak dapat dihindari. Dia 90% yakin bahwa dia dapat membunuh salah satu dari mereka dengan satu pukulan. Serahkan orang ini padaku. Aiden melirik Zuo Qingtian, lalu berteriak kepada Master Sekte Taiyin. Master Sekte Taiyin tidak mengatakan apapun, dia tahu betul betapa kuatnya Aiden. Tapi Zuo Qingtian adalah yang paling kuat di antara ketiganya, dan menjadi sasaran Aiden, yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari miliknya, membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Mangsa, kamu sombong sekali, haha. Zuo Qingtian mencibir lagi dan lagi, tapi aura pembunuhnya semakin kuat. Hanya perlu satu pedang untuk membunuhmu. Aiden berkata dengan dingin. Pengadilan kematian. Zuo Qingtian sangat marah. Kata-kata dan sikap Aiden merupakan penghinaan langsung baginya. Ketiga bersaudara itu mendominasi wilayah kota asal yang luas untuk waktu yang lama dan menjadi pemburu terkenal. Perburuan tidak pernah gagal, dan banyak sekali pemburu yang mati di tangan ketiga bersaudara tersebut. Tapi sekarang Aiden sangat membencinya, sungguh tak tertahankan. Zuo Qingtian meraung marah dan menggerakkan tangannya. Gelombang kekuatan sihir membentuk lautan luas dan menyapu ke arah Aiden. Aiden berdiri di sana, merasakan kekuatan besar di dalamnya, yang sungguh menakjubkan. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk tetap berada di posisi terbawah, Anda mungkin harus menderita saat menghadapi serangan level ini. Namun di belakangnya, tubuh Buddha yang besar berdiri di sini, sakral dan khusyuk, dan cahaya Buddha jatuh untuk melindungi tubuhnya dengan kuat. Kekuatan Zuo Qingtian yang melonjak semuanya berdampak pada cahaya Buddha. Meskipun akhirnya menghancurkan cahaya Buddha, kekuatannya telah banyak melemah. Kemudian, tubuh guntur abadi melonjak, dan cahaya guntur bercampur dengan cahaya Buddha yang tak terukur, menyerang dan bertahan bersama, dan itu sangat kuat dan menakutkan. Ketika kekuatan besar menghantam tubuh Aiden, Aiden hanya mundur sedikit dan tidak terluka. Itu saja. Aiden mengejek. Zuo Qingtian terkejut. Dia bisa melihat kekuatan Aiden secara sekilas, tetapi keanehan tubuh fisik dan kekuatan magisnya benar-benar membuatnya bingung. Sekarang giliranku. Aiden mencibir. Dia menggerakkan tangannya, dan keajaiban sihir misterius muncul. Ini adalah metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Meskipun menghabiskan banyak mana, metode ini harus digunakan jika Anda ingin membunuh orang ini dengan satu pedang. Jimat kuno keluar dari tubuhnya, dan atmosfer kuno yang sunyi menyebar, sepertinya mempengaruhi segel kota asal. Kemudian Aiden memegang pedang Zixiao di tangannya dan tiba-tiba terbang tinggi ke langit, dan gelombang kekuatan bulan mengalir menuju Zuo Qingtian seperti air pasang. Ruang angkasa terwujud secepat gelombang air, menciptakan riak. Zuo Qingtian merasakan ada yang tidak beres untuk pertama kalinya. Ini adalah hukum ruang angkasa. Bagaimana mungkin? Zuo Qingtian meraung. Dia sendiri adalah orang super kuat di puncak True Immortal. Meskipun dia sekarang ditekan hingga puncak transformasi ilahi, dia masih sangat akrab dengan kekuatan aturan. Bahkan pada puncaknya, dia hanya bisa melihat sekilas kekuatan hukum, tetapi Aiden dapat menggunakan hukum ruang angkasa, yang sungguh luar biasa. Zuo Qingtian meraung dengan marah, mana di seluruh tubuhnya berfluktuasi, mencoba dengan paksa melepaskan diri dari batasan ruang seperti gelombang air. Tapi di saat yang sama, pembunuh sebenarnya telah tiba. Pedang Zixiao diayunkan, dan energi pedang tajam menghantam Zuo Qingtian dari segala arah. Meskipun energi pedangnya tajam, kamu ingin menyakitiku hanya karena itu. Mimpi. Zuo Qingtian sangat sombong. Dia mencubit tangannya dan serangkaian segel mengelilingi tubuhnya, memancarkan kekuatan api dan memblokir semua energi pedang seperti lautan. Aiden mencibir. Tentu saja, dia tidak begitu sombong sehingga dia bisa membunuh seorang master di puncak transformasinya hanya dengan energi pedang-pedang Zixiao. Trik sebenarnya adalah teknik pedang waktu hebat yang dilakukan bersama dengan pedang Zixiao. Benar saja, maksud pedang misterius muncul di langit. Tidak mungkin untuk memahami arah dan dari mana maksud pedang itu berasal. Dalam sekejap, pupil Zuo Qingtian tiba-tiba membesar, dan topeng pelindungnya langsung hancur seperti cermin. Kemudian dia merasa kekuatan hidupnya hilang dan kekuatan sihirnya menghilang. Bab 1658, kuat. Tidak. Inilah kekuatan waktu. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana Anda, seorang biksu di tahap awal menjadi dewa, bisa menyentuh kekuatan waktu? Ah! Zuo Qingtian berteriak dengan enggan, dia ceroboh. Kekuatan waktu tidak dapat dihentikan, dan kita tidak tahu bagaimana memulainya dari perdamaian. Mengaum dengan liar, mana melonjak ke seluruh tubuhnya dan menyapu sekeliling.
Namun waktu tidak terlihat dan tidak berbentuk, dan secara langsung mempengaruhi segala sesuatu di dunia. Wajahnya semakin tua, gerakannya melambat, dan mana yang hilang. Mati. Aiden berteriak dingin, pukul selagi setrika masih panas. Saat penyakitmu membunuhmu, Aiden menggunakan pedang Zixiao lagi, lalu menggunakan mata guntur untuk memanggil badai petir. Kekuatan Taiyin sekali lagi memobilisasi ruang untuk membekukan, dan semua kekuatan magis dilepaskan dalam sekejap. Zuo Qingtian tenggelam di dalamnya. Dia bisa memblokir serangan lain, tapi kekuatan waktu terlalu aneh. Dia berteriak dengan gila-gilaan, tetapi waktu yang ada di mana-mana mengikis hidupnya. Ledakan. Akhirnya, di tengah semburan ledakan yang menggemparkan bumi, tubuh fisik Zuo Qingtian benar-benar terkoyak, dan hanya jiwanya yang lolos. Mau lari? Aiden mencibir, dia sudah bersiap. Langit telah diblokir, dan binatang yang menelan langit telah menunggu lama dengan mulut besar terbuka. Setan kecil itu melonjak dengan api Phoenix yang sebenarnya dan membakar segala sesuatu di sekitarnya. Kakak kedua, saudara ketiga, selamatkan aku. Zuo Qingtian merasa takut untuk pertama kalinya. Setelah berkultivasi ke level mereka, mereka bahkan lebih takut mati. Jika tidak terjadi kecelakaan, meskipun alam semesta kecewa dan galaksi runtuh, mereka tidak akan mati. Namun begitu jiwa dilahap dan dimurnikan, ia akan benar-benar hancur baik wujud maupun ruhnya selamanya. Zuo Changqiong dan Zuo Ke juga sangat terkejut. Ketiga bersaudara itu yakin bahwa mereka tidak terkalahkan. Namun kakak tertua Zuo Qingtian justru dipukuli berkeping-keping oleh semut di mata mereka, dan jiwanya terpaksa mengungsi ke segala arah. Keduanya juga menderita, dan Master Sekte Taiyin juga sangat menakutkan. Meskipun setiap orang berada di puncak transformasi ilahi, jelas bahwa pengalaman tempur dan keterampilan bertarung Master Sekte Taiyin lebih unggul. Keduanya ingin menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan ditahan erat oleh Master Sekte Taiyin. Sekarang, siapa mangsanya? Aiden mencibir, dan dia menggunakan hukum ruang lagi untuk mewujudkan ruang di sekitarnya, menjebak jiwa Zuo Qingtian. Jiwa Zuo Qingtian bersinar dan auranya menghilang. Kekuatan pedang waktu agung Dao menyentuh jiwanya dan meninggalkan bekas luka di jiwanya. Siapa kamu? Zuo Qingtian menyadari ada yang tidak beres. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Aiden mendengus dingin dan melambaikan pedang Zixiao di tangannya. Energi pedang yang padat dan tajam melonjak dari segala arah. Zuo Qingtian, yang telah kehilangan tubuhnya dan jiwanya retak, tidak lagi mampu menahan energi pedang yang tajam. Ah! Zuo Qingtian berteriak berulang kali. Energi pedang-pedang Zixiao memotong jiwanya menjadi beberapa bagian, lalu Aiden melambaikan tangannya dan menyedot semuanya kembali, menelannya seluruhnya. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang, dan kedua saudara perempuan Xia juga menatap pemandangan ini dalam keheningan. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Aiden berkata dengan tenang, kami tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Mendengar perkataan Aiden, semua orang menghela nafas lega. Pada saat ini, pertarungan antara Master Sekte Taiyin dan Zuo Changqiong dan Zuo Ke juga telah berakhir. Master Sekte Taiyin meninju kedua pria itu, dan kemudian kekuatan sihir yang melonjak menyalakan api yang sebenarnya, memurnikan kedua pria itu hidup-hidup. Setelah merawat kedua orang ini, pikiran spiritual guru Sekte Taiyin yang kuat menyapu seluruh saudara perempuan keluarga Xia dan banyak biksu biasa yang hadir. Merasakan niat membunuh dari guru Sekte Taiyin, saudara perempuan keluarga Xia dan banyak biksu segera menjadi waspada. Lonceng besar itu berkilau dan mulai memancarkan cahaya kemasan. Di kota asal, tidak jarang para pemburu membunuh mangsanya, lalu mangsanya membunuh mereka kembali, dan mereka menjadi mangsanya sangat umum. Jelas sekali, Master Sekte Taiyin sangat menyadari hal ini, dan saat ini sedang berpikir untuk membunuh saudara perempuan keluarga Xia dan banyak biksu dalam satu gerakan, menerobos belenggu sesegera mungkin, memulihkan alam abadi sejati, dan meninggalkan kota asal. Aura Master Sekte Taiyin di puncak transformasi ilahi telah sepenuhnya meledak, meskipun kehendak ilahi yang kuat jauh lebih rendah daripada kehendak abadi sejati, itu masih cukup untuk menonjol di antara para pahlawan di sini. Merasakan niat membunuh yang melonjak dalam pikiran spiritual guru Sekte Taiyin, kedua saudara perempuan Xia dan banyak biksu merasa ngeri. Anda harus tahu bahwa ketiga bersaudara dari keluarga Zuo sudah cukup kuat. Ketiga orang ini tidak terkalahkan dalam jarak ratusan juta mil di sekitar kota asal. Pemburu arogan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menjadi mangsa ketiga pria ini, dan baru saja Master Sekte Taiyin membunuh Zuo Changqiong dan Zuo Ke dengan 1 lawan 2. Terlihat bahwa kekuatan pemimpin Sekte Taiyin masih lebih tinggi dari ketiga bersaudara keluarga Zuo. Apa yang ingin kamu lakukan? Aiden secara alami menebak pemikiran Master Sekte Taiyin, tetapi dia, Dewa Abadi Haotian, memiliki ketekunannya sendiri dan tidak akan pernah menindas yang lemah, apalagi membunuh demi keuntungannya sendiri. Kota asal sangat aneh. Kita akan menjadi mangsa orang lain, atau kita akan menjadi mangsa orang lain. Guru Sekte Taiyin berkata dengan tenang dari posisi tinggi. Kemudian dia melirik saudara perempuan keluarga Xia dan banyak biksu, dan berkata, sebagian besar dari orang-orang ini berada di bawah level transformasi dewa, dan hanya sedikit orang yang baru mencapai puncak transformasi dewa. Biarpun kita melepaskannya, pemburu lain tidak akan melepaskan mangsanya.
Daripada membiarkan mereka menjadi mangsa di tangan pemburu lain, mengapa tidak membantu kami? Menghadapi prinsip agung guru Sekte Taiyin, Aiden menggelengkan kepalanya. Perjalanan kultivasi adalah mencuri yin dan yang, merebut surga dan kekayaan, secara paksa mendobrak batasan tubuh manusia, dan mengejar keabadian. Aiden tidak memiliki belas kasihan dalam hatinya untuk membunuh orang-orang pengkhianat dan jahat seperti 3 bersaudara Zuo dan 4 bersaudara sebelumnya. Tapi dia tidak bisa melakukannya untuk membunuh saudara perempuan Xia dan kelompok biksu ini. Jangan banyak bicara, orang-orang ini tidak bisa dibunuh. Aiden menolak. Tidakkah kamu ingin menerobos belenggu kota asal dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin setelah melahap jiwa para biksu ini? Pemimpin Sekte Taiyin bertanya secara retoris. Tentu saja. Aiden mengakuinya tanpa malu-malu. Tapi dia tahu bahwa meskipun semuanya dilakukan seperti yang dikatakan Master Sekte Taiyin, dia akhirnya akan berhasil menangkap teratai suci 9 daun, membangun kembali jiwa Xia Qianyu, dan membuatnya kembali. Jika Xia Qianyu dan Luo Tianshan mengetahuinya, ribuan nyawa tak berdosa telah terkontaminasi di teratai suci 9 daun ini. Mereka juga tidak akan setuju. Terlebih lagi, dia, Aiden, bukanlah seorang pembunuh. Berhentilah bicara omong kosong, kubilang kamu tidak bisa membunuh orang-orang ini jika kamu tidak bisa. Kebaikan seorang wanita, kata guru Sekte Taiyin dengan dingin. Karena itu, Master Sekte Taiyin hendak mengambil tindakan, dan gelombang mana yang menakutkan melonjak ke arah banyak biksu dari tinggi ke rendah. Apakah kamu akan melawanku? Aiden sama sekali tidak takut pada Master Sekte Taiyin. Bayangan Dharma yang menakutkan di belakangnya mengembun, dan pedang Qi Xiao melonjak ke langit. Pedang Qi yang menakutkan menebas mana yang menyapu, merobek semuanya menjadi beberapa bagian. Bab 1659, Lonceng Dong Huang. Saya katakan sekali lagi, orang-orang ini tidak bisa dibunuh. Aiden berkata dengan acuh tak acuh. Master Sekte Taiyin terdiam. Dia tidak takut pada Aiden, tetapi dia tidak ingin menjadi musuh Aiden di tempat dan waktu khusus ini. Cepat atau lambat kamu akan membayar harga atas kebaikanmu sebagai seorang wanita. Master Sekte Taiyin mendengus dingin. Ini bukan hal yang perlu kamu khawatirkan. Saudari Xia dan banyak biksu merasa lega melihat krisis telah teratasi. Terima kasih rekan Tao karena telah menyelamatkan hidupku. Kakak beradik Xia menangkupkan tangan mereka dan berkata. Aiden mengangguk, menunjukkan bahwa semua orang diterima, dan kemudian mulai menanyakan beberapa pertanyaan tentang kota asal. Tidak masalah jika Anda tidak memahaminya. Begitu Anda memahaminya, Anda akan terkejut. Kota asal besar ini memang seperti dugaan semua orang, bergerak menurut aturan tertentu dalam kegelapan sepanjang waktu. Semua biksu yang memasuki kota ini akan ditindas oleh aturan khusus. Tidak peduli Anda adalah puncak keabadian sejati atau bahkan keabadian, Anda juga akan ditindas. Setelah evolusi bertahun-tahun tanpa akhir, kota asal saat ini dibagi menjadi 9 sektor, 1 kawasan terlarang. Ke-9 sektor ini tersebar secara melingkar, dan sektor-sektor yang dibentuknya merupakan tempat perburuan. Dikatakan bahwa keberadaan yang menakutkan tinggal di daerah terlarang kota asal. Orang ini telah mampu menembus belenggu kota asal dan meninggalkan kota, namun alasan spesifiknya tidak diketahui. Orang itu membagi area yang luas menjadi area terlarang. Jika ada yang menerobos, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, mereka akan dibunuh. Keempat bersaudara yang ditemui Aiden dan lainnya untuk pertama kalinya berasal dari sektor pertama, tempat berburu pertama. Kedua saudara perempuan Xia menjaga tempat berburu kedua di sektor kedua dengan harta karun lonceng besar. Daerah yang dikuasai oleh 3 bersaudara Zuo adalah sektor ketiga, tempat perburuan ketiga. Setelah beberapa pemahaman, Aiden dan yang lainnya akhirnya mengerti. Tempat ini sungguh jahat. Xing Wuya menghitung dengan tangannya dan ingin menyimpulkannya, tetapi ternyata Tianji benar-benar tertipu dan dia tidak dapat menyimpulkan apapun. Ya, peraturan di sini sangat kejam, tapi mereka yang bisa bertahan dan keluar pasti tak terkalahkan di bawah bintang-bintang. Hao Weiren menghela nafas. Mampu membunuh orang, melahap jiwa, dan memurnikan mereka setiap hari di area yang begitu kejam, Anda harus berhati-hati agar tidak terbunuh. Mereka yang bisa bertahan sampai akhir harus menjadi yang terkuat di antara yang kuat. Jadi, hanya tersisa 7 tempat berburu di antara 9 tempat berburu di kota asal. Aiden bertanya. Ya, itu benar. Xia Ying mengangguk. Seberapa kuat 7 tempat perburuan yang tersisa? Guru Sekte Taiyin bertanya saat ini. Kakak beradik Xia berpikir sejenak dan berkata, aturlah secara berurutan. Semakin rendah tempat berburu, semakin kuat mereka. Ayo pergi. Aiden tidak bertanya lagi. Segala sesuatu yang ingin dia ketahui telah terjawab. Tidak ada gunanya tetap berada di tempat berburu kedua ini. Tetapi pada saat ini, kedua saudara perempuan Xia tiba-tiba berteriak dengan tergesa-gesa, rekan Tao, mohon tetap di sini. Kalian berdua, apakah ada hal lain? Aiden berbalik dan bertanya. Kita. Xia Ying tampak sedikit malu untuk berbicara, tergagap dan ragu-ragu. Pada saat ini, Xia Qing tiba-tiba berkata dengan keras, kami berdua bersaudara dan para biksu ini telah terperangkap di kota asal selama hampir 100 tahun, dan kami selalu ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun,
Menurut aturan dari kota ini, selain memburu orang lain, melahap jiwa orang lain dan memurnikannya, tidak ada cara lain selain transformasi. Jadi, bisakah kami mengikutimu? Ikuti kami. Aiden sangat terkejut. Membawa banyak orang di jalan bukanlah pilihan bijak dan kemungkinan besar akan menjadi beban. Kamu terlalu lemah. Mengikuti kami hanya akan memperlambat kecepatan kami, kata guru sekte Taiyin langsung. Senior, kami tahu. Xia Ying menjawab, lalu menggerakkan tangannya. Senjata ajaib misterius terbang keluar, melonjak dengan kekuatan sihir misterius. Kemudian sebuah lonceng besar berkilauan dan muncul di langit. Saat jam besar berputar semakin cepat, cahaya keemasan yang jatuh ke bawah menjadi semakin kuat. Kemudian cahaya keemasan memancar dari atas ribuan biksu yang hadir. Cahaya keemasan ini persis sama dengan cahaya yang dipancarkan dari jam besar, dan kemudian ribuan sinar cahaya semuanya mengalir menuju jam besar di langit pada saat yang bersamaan. Saat ribuan sinar cahaya menyatu, kecepatan putaran jam besar itu menjadi semakin cepat, begitu cepat hingga tidak lagi terlihat jelas dengan mata telanjang. Di saat yang sama, cahaya keemasan yang dipancarkan oleh jam besar menjadi semakin kuat, dan menjadi sangat nyata dari ilusi sebelumnya. Akhirnya, saat cahaya keemasan pada semua biksu menghilang, lonceng besar itu akhirnya berhenti berputar. Sekilas, lonceng besar itu kuno dan diukir dengan tanda padat, memancarkan suasana kuno yang sunyi. Tampaknya ada beberapa bekas pedang, senjata, pedang, dan tombak yang tidak dapat didamaikan tertinggal di tubuh Zong, seolah-olah dia pernah mengalami pertempuran tragis di zaman kuno yang jauh. Saudari Xia Ying dan Xia Qing secara bersamaan menembakkan mantra dan terbang menuju bel besar, dan bel besar itu langsung terbang ke arah mereka. Kemudian Xia Ying berkata dengan lantang, ini adalah harta paling berharga yang ayahku tinggalkan untuk kami dua saudara perempuan selama hidupnya. Namanya Lonceng Kaisar Timur. Kemudian, Xia Qing menjelaskan lebih lanjut, menurut apa yang ayahku katakan semasa hidupnya, lonceng ini adalah senjata portabel dari makhluk abadi dari jauh. Lonceng ini dapat menahan semua kekuatan tertinggi di dunia. Semakin kuat penggunanya, semakin banyak kuat belnya. Semakin kuat belnya, semakin kuat pula belnya bisa diserang dan dipertahankan. Kedua saudara perempuanku telah terperangkap di kota asal selama bertahun-tahun. Mereka sepenuhnya mengandalkan pertahanan super jam kekacauan untuk membangun sektor mereka sendiri. Mereka membagi jam menjadi ribuan helai dan menyebarkannya ke dalam jiwa setiap orang. Melindungi semuanya sampai sekarang. Sekarang, dengan dua senior di sini, kedua saudara perempuanku bersedia mempersembahkan lonceng ini untukmu. Aiden melirik jam kekacauan. Mata gunturnya bisa melihat semua ilusi. Jam ini memang memiliki asal-usul yang luar biasa, dan ada lebih dari yang terlihat. Dari pertarungan sebelumnya antara tiga bersaudara dari keluarga Zuo dan saudara perempuan dari keluarga Xia, tidak sulit untuk melihat bahwa tanpa pertahanan jam ini, kedua saudara perempuan tersebut akan mati 10.000 kali. Itu hanya bel yang rusak, tidak ada yang istimewa. Pemimpin sekte Taiyin sangat menghina. Dia sendiri adalah ahli setengah langkah tingkat leluhur yang sangat dekat dengan Dewa Abadi, dan dia juga pemimpin sekte suci Taiyin. Kekuatan dan pengetahuannya luar biasa, dan dia tidak menghargai senjata sihir biasa. Senior, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Hanya sedikit orang di dunia yang bisa menembus pertahanan Dong Huang Bel. Xia Qing berkata sedikit tidak senang. Ya. Pemimpin sekte Taiyin menjadi tertarik dan berkata, lihat, saya bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Setelah mengatakan itu, aura Master Sekte Taiyin meningkat hingga ekstrim, dan kekuatannya di puncak menjadi dewa sudah cukup untuk meledakkan bintang besar. Mana dalam jumlah besar melonjak, gelombang demi gelombang, dan seluruh tanah berguncang. Saat pemimpin sekte Taiyin memukul lonceng Kaisar Timur dengan pukulan yang mendominasi, saudara perempuan Xia yang berada di dalam bel bahkan tidak bergerak. Bab 1660, Sektor keempat. Lonceng Dong Huang mematikan ribuan cahaya emas dengan sendirinya, dengan mudah memblokir pukulan dominan Master Sekte Taiyin. Ada sesuatu yang sungguh luar biasa pada jam ini. Master Sekte Taiyin berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Pukulannya barusan begitu kuat sehingga dia mengira dia akan mampu meledakkan belnya, tapi dia tidak menyangka lonceng Dong Huang tidak akan bergerak sama sekali. Senior, aku bisa memberikan jam ini kepadamu. Kota asalnya aneh dan tidak biasa. Kami bersaudara dan yang lainnya telah tinggal di sini selama hampir 100 tahun. Kami tahu banyak dan bisa memberimu banyak kemudahan. Xia Ying berkata dengan tulus. Aiden memang dalam masalah. Meskipun kata-kata guru sekte Taiyin tidak menyenangkan, itu juga merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Tapi saudara perempuan Xia dan banyak biksu sungguh menyedihkan. Mungkin mereka akan dianeksasi oleh sektor yang lebih kuat besok, dan mereka semua akan dihancurkan secara fisik dan mental. Su Senior, selama kamu bisa membawa kami keluar dari kota asal, kedua saudara perempuanku akan mendapat banyak hadiah setelah kami pergi. Xia Ying berkata lagi. Oh. Guru sekte Taiyin kembali ke kebiasaan lamanya saat ini, dan berkata dengan suara dingin dan merendahkan, kamu tidak bisa menunggu sampai kamu dapat mencapai tahap awal menjadi dewa. Bahkan jika kamu meninggalkan kota asal dan memulihkan kota asalmu. Tingkat kultivasi asli, itu hanya akan menjadi yang abadi yang cacat, bahkan bukan yang abadi sejati. Apa yang bisa Anda berikan kepada kami sebagai imbalannya?
Teratai suci 9 daun. Xia Qing belak-belakan dan berkata langsung, adikku dan aku berasal dari sisi lain kota asal, yaitu wilayah bintang Zongtian, wilayah perbatasan alam semesta. Begitu mereka mendengar tentang teratai suci 9 daun, Aiden dan yang lainnya kehilangan ketenangan mereka, dan bahkan guru sekte Taiyin yang sangat menghina pun menunjukkan ekspresi serius. Wilayah bintang Zongtian seharusnya sangat luas dan tidak terbatas. Meskipun ada rumor bahwa teratai suci 9 daun ada di sana, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda mengetahui keberadaan tepatnya? Aiden bertanya dengan mata menyipit. Xia Ying dan Xia Qing tidak langsung menjawab pertanyaan Aiden. Kedua saudara perempuan itu maju selangkah. Kemudian kedua saudara perempuan itu membentuk segel dengan tangan mereka, dan cahaya putih melesat langsung ke langit. Kemudian cahaya putih itu menyatu, seperti mimpi atau ilusi, baik nyata maupun palsu. Cahaya putih terus berubah, lalu berubah menjadi bunga teratai. Teratai ini memiliki 9 daun, indah sekali. Teratai suci 9 daun. Aiden dan Master Sekte Taiyin berseru pada saat bersamaan. Teratai yang terbuat dari cahaya putih ini adalah benda suci legendaris alam semesta, teratai suci 9 daun. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu bentuk teratai suci 9 daun? Master Sekte Taiyin tidak bisa menyembunyikan keserakahan dan kegembiraan batinnya, dan kata-katanya mengandung sedikit ancaman. Kedua saudara perempuan Xia berhenti menggunakan mantra mereka, dan ilusi teratai suci 9 daun di langit dengan cepat menghilang. Kedua saudara perempuan itu tidak memiliki kesan yang baik terhadap guru Sekte Taiyin. Bagaimanapun, guru Sekte Taiyin hanya ingin membunuh mereka dan memperlakukan mereka sebagai mangsa. Kedua saudara perempuan itu memiliki kesan yang baik terhadap Aiden, jadi mereka memandang Aiden dan menjelaskan, sejujurnya, kami bersaudara adalah keturunan dari klan penjaga yang melindungi teratai suci 9 daun. Begitu kata-kata ini keluar, Aiden dan yang lainnya kembali terkejut. Apa yang kakakku katakan itu benar. Tanpa kita, Xia Qing hendak mengungkapkan sesuatu, tapi dengan cepat disela oleh Xia Ying. Dua senior, selama kamu membawa kami keluar dengan selamat dari kota asal, kedua saudara perempuanku bersumpah demi surga bahwa aku akan memberitahumu keberadaan sebenarnya dari teratai suci 9 daun. Xia Ying melanjutkan. Bagus. Sebelum Aiden dapat berbicara, Master Sekte Taiyin setuju. Aiden melirik Master Sekte Taiyin dengan tidak senang dan diam-diam menghela nafas bahwa orang ini terlalu lugas. Tadi, dia berteriak-teriak memperlakukan orang lain sebagai mangsa dan meremehkan orang lain, tapi sekarang dia segera mengubah nadanya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, perjalanan mereka adalah untuk menemukan teratai suci 9 daun. Sungguh suatu hal yang baik bisa bertemu dengan keturunan klan penjaga yang menjaga teratai suci 9 daun di kota asal. 9 sektor, 1 area terlarang. Sekarang sektor pertama dan ketiga telah dihilangkan oleh Aiden dan lainnya, dua saudara perempuan Xia, pengendali sebenarnya dari sektor kedua, bersedia memimpin semua orang untuk mengikuti Aiden. Akibatnya, struktur kota asal rusak total, dan hanya tersisa 6 sektor dari 9 sektor tersebut. Setelah berpikir beberapa lama, Aiden mengatur semua biksu ke dalam antrian. Oleh Xinghuya, Hao Weiren membaginya menjadi 2 cabang, dengan cabang dalam tahap transformasi ilahi menjaga pinggiran dan bertanggung jawab untuk melindungi biksu tingkat rendah. Tentu saja, dia dan Master Sekte Taiyin bertanggung jawab untuk menjelajahi jalannya. Apapun bisa terjadi di kota tempat sekte jahat itu berasal. Terutama menurut apa yang dikatakan saudara perempuan Xia, semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin kuat pemburu yang akan Anda temui. Su senior, hati-hati. Setelah lewat sini, sektor keempat ada di depan. Xia Ying mengingatkan dengan hati-hati. Pemburu di sektor keempat adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Orang tua ini sangat kuat, terutama keterampilan misterius yang dia praktikkan. Hanya satu orang yang dengan tegas mengendalikan tempat perburuan keempat. Bahkan jika ketiga bersaudara dari keluarga Zuo mencoba memanfaatkannya, mereka pada akhirnya gagal. Perhatian semuanya. Xinghuya dan Hao Weiren berperan sebagai kapten, dan masing-masing diikuti oleh ribuan biksu tingkat rendah. Keduanya tidak berani gegabah. Kekuatan mereka sendiri tidak terlalu tinggi. Puncak mereka hanya berada di puncak dewa transformasi. Tapi Aiden ada di sana, jadi tidak ada yang merasa tidak puas. Di udara, binatang yang menelan langit dan iblis kecil berjaga-jaga, sementara anjing kuning besar berlarian, mengandalkan indera penciumannya yang tajam untuk mendeteksi potensi bahaya. Menurut apa yang dikatakan saudara perempuan Xia, semua orang telah memasuki sektor keempat, yaitu tempat berburu keempat. Diam-diam sang pemburu pasti mengetahui begitu banyak mangsa yang masuk, dan memulai operasi berburu bersama supirnya. Hati-hati. Tiba-tiba, Aiden mengeluarkan peringatan dan berteriak. Segera setelah itu, Master Sekte Taiyin juga menyadari ada yang tidak beres, dan tiba-tiba bayangan hitam melayang lewat. Seorang biksu tingkat rendah dibawa pergi sebelum dia sempat bereaksi. Saat berikutnya, biksu itu berubah menjadi tubuh aura pembunuh yang dingin dan jatuh dari langit. Selama seluruh proses, bahkan Aiden dan Master Sekte Taiyin gagal menangkap bayangan pemburu di tempat berburu keempat. Semuanya, harap waspada dan jangan menjauh terlalu jauh. Aiden mengingatkan lagi. Mampu menangkap biksu tingkat rendah di depannya menunjukkan bahwa kekuatan orang ini jelas tidak sederhana, setidaknya dia mirip dengan master dari Sekte Taiyin.
Suara mendesing. Begitu Aiden selesai berbicara, bayangan hitam lainnya melayang. Bayangan hitam itu sangat cepat, seperti hantu, dan cahaya hitam lewat. Cahaya pelindung tubuh dari master tahap inkarnasi yang menjaga pinggiran semuanya hancur, dan 3 biksu di tahap inkarnasi awal ditangkap. Sama seperti sebelumnya, setelah beberapa saat, 3 mayat dibuang. Dan sampai saat ini bayangan hitam tersebut belum muncul. Itu bisa ditoleransi, tapi tidak bisa ditoleransi. Aiden, pemimpin Sekte Taiyin dan yang lainnya sangat marah. Perilaku bayangan hitam ini sama saja dengan tamparan di wajah mereka. Heaven Tikus, keluar dan bertarung. Master Sekte Taiyin menggunakan kekuatan sihirnya dan berteriak ke sekeliling. Kemudian pikiran spiritual guru Sekte Taiyin yang kuat menyapu, menutupi ruang di sekitarnya, menyelimuti semua orang di dalamnya. Dalam hal kultivasi dan pemikiran spiritual, Aiden sebenarnya tidak sebaik Master Sekte Taiyin. Dia kuat dalam kecakapan tempur yang tak tertandingi, kekuatan magis terlarang dari Grid Time Kendo, dan seni pembekuan ruang. Bersambung.